Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa sepatu yang pernah jebol, kemudian saya jahit di sini dengan ongkos 10.000 sudah bagus lagi. Karena apa? Terlalu banyak dipakai, sepatu menjadi jebol, apalagi menahan tubuh saya yang 100 kilo ini dan membuat sepatu ini menjadi susah payah untuk menahan tubuh saya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika saya masih frater dalam pendidikan di novisiat, kami sering mendapatkan masa-masa formasio atau pendidikan, yaitu masa misalnya naik gunung menjadi acara wajib. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mengenal teman saya yang pinter, suka naik gunung. Fisiknya memang fit, dia memang haus latihan-latihan fisik, dan dia senang sekali. Maka waktu itu naik Gunung Lawu bagi saya pertama kali naik gunung yang lumayan tinggi, Gunung Lawu. Saya mencoba mempersiapkan diri dengan olahraga tiap pagi. Dan setelah itu berani. Teman saya tadi, frater yang sangat atletis, dia naik gunung dengan cepat. Lawu walaupun tinggi, tetapi jalannya sudah lumayan bagus. Dan tanjakannya juga katanya tidak terlalu tinggi. Tetapi bagi saya itu sudah tinggi dan setengah mati. Maka dia jalan dengan enak, tek 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 tek. Nanti nengok ke belakang, temannya sudah beres semua belum? Kalau belum, dia bisa turun lagi untuk membantu, kemudian mengurusi semua, naik lagi. Sementara saya di barisan terakhir dan saya hanya setengah mati untuk membawa tubuh saya itu. Akhirnya kami semua sampai puncak. Tetapi kalau tenaga yang dibutuhkan, misalnya angka 100, frater teman saya tadi 100 itu mungkin limit kekuatan fisiknya. Dia baru menggunakan 60% kekuatan fisiknya dari limitnya. Dan ternyata masih sisa banyak. Walaupun dia paling atas nomor 1 sampai puncak Lawu, bahkan bisa turun lagi membantu frater yang lain yang setengah mati, kemudian naik lagi, tetapi dia baru menggunakan tenaganya 60%. Lincah orang itu, tetapi bagi dia itu tidak menantang, tidak membuat dia menjadi harus berjuang, karena bagi dia naik gunung itu sepele. Bagi saya, ketika saya mungkin limit fisik saya 100%, saya sudah menggunakan 110%, karena mungkin saya setengah mati ngos-ngosan dengan badan saya yang besar ini. Bahkan dengan sepatu yang mulai hancur-hancuran, tetapi saya tetap jalan. Dan saya di puncak Gunung Lawu sudah seperti mau pingsan. Dan saya sudah menggunakan 110% limit dari fisik saya untuk berjuang terus memaksa diri ikut sampai ke puncak. Sama dengan latihan-latihan lain, seperti misalnya peregrinasi. Kami harus berjalan 10 hari, dan itu sudah sepatu saya lecet, membuat lecet-lecet kaki. Tetapi teman saya tadi 10 hari, dia selesaikan 9 hari. Dia jalan terus, kalaupun boleh jalan sendiri, mungkin hanya seminggu dia selesaikan sendiri. Tetapi karena berdua-dua, dia harus nunggu temannya sabar untuk berjalan kaki, maka dia 9 hari sampai. Itu pun dengan semangat yang tidak sabar. Bagi dia, jalan kaki 10 hari baru untuk limitnya mungkin 100% dari fisiknya. Dia baru menggunakan 60 atau 70% fisiknya. Sementara saya yang
100% batasan limit atau limit kekuatan fisik saya juga sudah menggunakan 125, artinya justru defisit karena saya harus memaksa diri membuat badan saya hancur semuanya, dan juga sepatu-sepatu ini sampai saya buang di jalan karena solnya lepas dan saya hanya memakai sandal jepit saja yang membuat lecet baru, yaitu antara jempol kaki dan jari di sampingnya. Saudara-saudari yang terkasih, saya bersyukur karena pendamping atau para pembimbing rohani melihat saya lebih berjuang keras daripada teman saya tadi. Saya dikatakan dalam tanda kutip diberikan aplaus. Kamu hebat, sampai puncak tidak menyerah. Makanya limitnya 100%, kamu menggunakan 110% sehingga sampai defisit, paksa dirimu untuk sampai puncak. Hebat motivasimu. Tetapi teman saya yang frater yang suka menolong tadi itu tidak diberi apresiasi, kasihan juga. Misalnya harusnya kan hebat kamu, naik turun, tetapi justru oleh pendamping dikatakan bagi kamu ini biasa, maka kamu seakan-akan tidak mendapatkan tantangan di sini. Kamu tidak sampai pada masa kritis, situasi kritis di mana kamu itu sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan, dari orang lain, karena fisikmu sendiri kuat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang batasan-batasan tadi. Yesus melihat di rumah ibadat ada orang-orang yang memberikan derma. Kebanyakan dari orang-orang itu memberi derma yang banyak jumlahnya, tetapi derma dari seluruh kelimpahannya, maka itu hanya sebagian kecil dari hartanya. Tetapi ada seorang janda yang memberi persembahan hanya 2 peser, tetapi itu semua dari seluruh kekayaannya di hari itu. Nggak tahu dia mau makan apa di hari itu. Maka Yesus mengatakan, lihatlah kepada murid-muridnya. Janda itu yang memberikan derma 2 peser jauh lebih besar karena dia memberikan dari kekurangan, dari seluruh nafkahnya. Tetapi yang lain-lain itu orang-orang kaya memberikan derma dari seluruh kelimpahannya, sehingga tidak terasa semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, janda itu diberi apresiasi oleh Tuhan Yesus karena dia sungguh memberikan mungkin 100% dari upahnya hari itu, sehingga tidak tahu dia akan makan dari mana karena seluruh pendapatannya yang hanyalah kebanyakan kuli atau pekerja itu diberikan untuk derma itu. Nah, kadang-kadang saya melihat bagaimana janda itu sungguh memberikan keseluruhan dirinya. Dia tidak takut bahwa Tuhan pasti akan menjaminnya, akan memberi yang terbaik kalau dia juga memberi yang terbaik kepada persembahan itu kepada orang lain. Saya kenal tetangga saya. Tetangga saya itu seorang ibu yang sederhana. Saya mengenal, kadang-kadang dikritik oleh anaknya sendiri. Dia kalau mempunyai misalnya panen mangga, panen pisang dari rumahnya, tanahnya, kemudian dia pilah-pilah. Yang bagus-bagus malah diberikan kepada orang lain. Yang jelek-jelek dimakan sendiri. Entah itu pisang, entah itu mangga, entah itu buah jambu. Maka anaknya juga sering protes. Tetapi ibu tadi dengan santai mengatakan, kita harus memberi orang lain yang terbaik. Kita untuk diri sendiri tidak apa-apa, tidak baik. Tetapi orang lain itu yang terbaik. Ibu itu selalu memberikan yang terbaik dari miliknya. Mungkin yang tersisa tidak baik, atau mungkin ada sedikit busuk, tidak sempurna. Dia mengatakan, untuk kami tidak apa-apa, bagi kami ini cukup.
tetapi bagi orang lain saya harus memberi yang terbaik. Kadang-kadang saya teringat ibu itu, dan ibu itu selalu menggerakkan diri saya. Saya juga bertanya pada diri saya, apakah saya juga sudah selalu memberikan orang lain yang terbaik dalam diri saya? Tidak peduli mana yang tersisa untuk saya, tetapi untuk orang lain harus saya berikan yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bertanya pada diri kita sendiri-sendiri. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik bagi sesama, dan tentu saja bagi diri kita sendiri secukupnya, sehingga kita merasakan bahagia karena membuat orang lain menjadi bahagia dan gembira. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Baunya